Gitu. Apa motifnya? Dia playing God di situ. Lu kecil nih, gue sumbang sama lu. Kan dia menghina juga sebetulnya kan. Kenapa memang kalau dia memilih untuk jadi penjual teh, kenapa you mesti angkat derajatnya? Dia pilih sendiri kok. Dan dia lebih mulia mungkin daripada penjual negara. Kan kita mesti berpikir radikal dalam soal-soal itu. Jadi mereka yang menyumbang juga harus di riset. Ini betul-betul menyumbang di dalam upaya untuk apa? Ya oke, bukan dari dulu kan, ya bayar pajak aja lah, nanti suku pajaknya yang masuk ke son haji kan lebih gampang itu secara berpikirnya. Jadi pragmatisme ada di situ. Di dalam kasus ini juga ada patriarkisme. Gus Miftah secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa? Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain. Tetapi bagi mereka spektakel ini, mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya tuh. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu kan. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian ethics. Yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini nggak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan nggak bisa kita bilang bahwa ya itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Lo itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia. Kan itu mesti datang automatically dari dalam stok pikirannya kan itu. Jadi itu intinya tuh. Yang ketiga adalah soal di belakang ini ada semacam kultur besar kita yang harus kita mulai papas, yaitu kita tidak punya semacam komunitas yang mengolah argumen itu. Community of thought. Argumentative society. Akibatnya yang muncul duluan kemarahan itu. Sebelum menganalisa udah marah itu. Karena gak mampu berargumentasi. Saya kasih contoh agak cepat-cepat nih. Suatu waktu di Amerika ada heboh, kira-kira sejenis tuh. Rektor Harvard University namanya Lawrence Summers. Lawrence Summers ini sebelum jadi rektor Harvard, dia adalah menteri keuangannya Bill Clinton. Dia pensiun, selesai, dia jadi rektor di Harvard University, presiden Harvard University itu, namanya rektor. Ini orang ahli matematik, bikin riset tentang hubungan variabel untuk melihat efisiensi itu. Satu waktu dia berkomentar begini, ada dosennya di Harvard yang mungkin mau nulis disertasi atau mengambil profesor, dia bilang begini, perempuan itu tidak mampu berpikir matematikal itu. Lalu heboh di Amerika tuh. Kalimat perempuan tidak mampu berpikir matematik. Sebelum dia terangkan bahwa dalam riset genetik memang laki-laki itu 10% di atas perempuan di dalam bidang matematik itu. Tetapi komunitas feminis Amerika tahu bahwa ini atau merumuskan bahwa ini adalah misoginis, membenci perempuan yang mau jadi ahli matematik. Kenapa begitu? Karena ada komunitas ethics, bahwa jangan sekali-sekali ucapkan sesuatu dengan berbasis gender. Walaupun itu riset akademis. Karena riset akademis tidak pernah final. Riset berikutnya bisa menerangkan bahwa laki-laki itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan kecerdasan bertahan, survive, karena hanya rahim perempuan yang mampu menghasilkan survival of the fittest itu. Jadi bahkan di dalam debat akademis masih dimungkinkan orang bertengkar, tetapi mengucapkan perempuan tidak mampu berpikir matematis di Amerika itu bukan hate speech. Orang bisa bebas ngoceh apa aja tuh. Lawrence Summers nggak bakal dihukum kena pidana tuh. Lain kalau di Eropa, Eropa punya tradisi itu hate speech. Kenapa? Karena perempuan dulu pernah diasumsikan sebagai orang bodoh yang hanya bisa tinggal bersekutu dengan setan, jadi mak lampir, jadi witchcraft, jadi tukang sihir.
lalu dibakar di Eropa. Nggak ada tradisi itu di Amerika. Di Eropa Anda bicara tentang perempuan, Anda kena pidana. Di Amerika nggak ada pidananya. Tetapi di Amerika ada communitarian ethics. Orang akan menilai, do you speak gender equality, Mr. Lawrence Summer? Lawrence Summer tahu bahwa dia akan ditanya soal itu. Maka dia mengundurkan diri sebagai rektor Harvard. Jadi kita lihat bahwa banyak hal sebetulnya yang bahkan dibuktikan secara matematik, secara saintifik tidak bermasalah. Tetapi kemampuan kita untuk mengelola stok kalimat di kepala kita itu harus terjadi 0,0 sekian nanodetik sebelum dia diucapkan itu. Apalagi Gus Miftah adalah tokoh, itu soalnya. Jadi saya kira itu problemnya. Dan oke, kita mau tagih sekarang sebetulnya yang lebih penting adalah Gus Miftah jangan terima kalau Prabowo minta lagi. Tapi kalau saya ucapkan ini, saya juga jadi patriarkis soal minta Gus Miftah. Jadi kita mau lihat misalnya apa argumen moral nanti dari Gus Miftah kalau dia menerima permintaan Prabowo untuk tidak mundur. Hanya itu yang bisa kita pakai untuk mengukur integritas seseorang tuh. Jadi di dalam penundaan ini kita tunggu aja. Yang kita nggak boleh tunggu adalah